Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas berkat pelindungan-Mu kepada kami semua sampai dengan hari ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami malam hari ini melalui pujian dan sembah kami ke hadapan tahta-Mu Bapa. Untuk itu kami mau sama-sama angkat pujian ini Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah kami yang kudus, yang layak kami tinggikan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungguh dan berseru. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tertunggu dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sama-sama kita katakan, kudus, kuduslah, kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami Kau Allah yang kudus, Allah yang layak kami tinggikan di tempat ini Bapa. Kudus, kuduslah, kudus Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kami mau menyembah-Mu malam hari ini.
haleluya, puji sembah kami malam hari ini dalam tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, jamah kami Tuhan. Ini hati kami Bapa, ini hidup kami. Engkau sedang menunjukkan di hadapan kata-Mu Tuhan, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Haleluya. Kau mau jamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau puji Kau Yesus, mengharapkan tata-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami Bapa, ini puja sembah kami Yesus. Haleluya. Ku sembah ya Allahku, makasih namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan berlaku. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi, lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan rajaku. Ku sembah Kau, kami sembah Kau Yesus. Namamu yang tinggi, yang mulia Bapa, tak mengaku, menyembah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan sekali lagi dengan iman. Semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Rajaku. Berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan di tempat hari ini dan malam hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap bersuka cita buat Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi.
Saya undang Bapak Ibu terkasih jemaat Persekutuan Doa RW boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Mari kita sambut Yesus kita, Tuhan yang kuat. Yesus Raja di atas segala raja. Come on. Kami datang bawa pujian kami Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Bapa. Katakan Tuhan yang kuat, come on, hey. Kaulah kuatku, pemegangku, dan keselamatanku. Allah sumber kemenangan bagi kami, hey. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, come on. Persekutuan Doa Elroy, hey. Kaulah kuatku, dan keselamatanku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Bapak Ibu Jemaat Persekutuan Elroy, boleh sama-sama kita angkat ref-nya ini dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Come on. Angkat suara Bapak Ibu di tempat ini, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, batu dan keselamatanku. Lebih sungguh lagi, hey. Kaulah kuatku, perjuanganku, gunung batu dan keselamatanku. Penentuanku, Allah sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang kuat, dan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita tetap menari di hadapan Tuhan seperti Daud. Hey, come on. Dari utara ke selatan, terdengar nama Yesus, nama yang kita sanjung. Amin. Dari pulau-pulau
kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur Bapa atas semua anugerah yang terjadi dalam hidup kami. Kasih Tuhan. Apapun yang terjadi Bapa, malam hari ini kami tetap percaya dan kami selalu mau percaya. Kami juga mau bersyukur Tuhan atas segala mujizat yang kami tahu tetap menjadi milik kami di tempat ini. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Sujud di altar-Mu. Ku bawa hidupku. Kami mau bawa hidup dan hati kami malam hari ini Tuhan. Kami mau terima anugerah-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Dan bebaskanku, Kau ubah hidupku, ubah hidupku, haleluya. Barui harapanku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sekali lagi kami mau sujud di hadapan tatah-Mu Tuhan. Sujud di altar-Mu. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, ya ampuniku dan bebaskanku Tuhan. Kau ubah hidupku, barui hatiku. Kami percaya Bapa, kami percaya dalam nama Yesus. Saat datang di altar-Nya. Seperti firman Tuhan berkata, untuk semua anak-anaknya yang letih lesu berbeban berat, marilah datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
mujizat terjadi di tempat ini Bapak Ibu. Mujizat pemulihan terjadi, pemulihan kesembuhan, kesembuhan terjadi saat datang di altarmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan segala keadaanmu malam hari ini. Hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi bebanmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia sesuatu terjadi, saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ampuni kita, Dia bebaskan kita. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi di altarnya. Sekali lagi katakan, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di seperti yang kami ucapkan, sesuatu terjadi ketika kami datang di hadapan-Mu, maka itu yang Kau akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, apapun boleh terjadi, tapi kami punya Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Dan Tuhan pasti sanggup menyelesaikan semuanya. Tidak ada sesuatu yang terlalu besar bagi Tuhan. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, biar iman kami diteguhkan malam hari ini, biar mata rohani dicelikkan, kami lebih mengenal Tuhan lagi, kami lebih mengenal kehendak-Mu lagi. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami bersyukur. Mari semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam, Shalom. Kita ketemu kembali di dalam kasih Kristus. Saya ajak langsung saudara buka di dalam kitab
Yakobus 1. Yakobus 1. Kita minta biar Roh Kudus yang memberikan roh hikmat kepada kita malam hari ini, ya, supaya firman yang kita sampaikan, yang disampaikan boleh kita terima dengan pengertian yang benar. Yakobus 1 ayat 2 mulai ayat 2 ya. Yakobus 1 ayat 2 berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya ingin ayat ini dibaca oleh kita semua malam hari ini. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Saudara, kalau saudara mau ngomong jujur, saudara setuju enggak dengan ayat ini? Saudara kan kadang-kadang karena gini, oh ya ayat firman ya wes, ya kita mesti setuju sajalah. Padahal sebetulnya ini bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Coba pikirkan saudara, coba perhatikan. Kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, jatuh itu pasti sakit. Ya. Bukan jatuh dengan satu pencobaan, tetapi berbagai-bagai pencobaan, berarti banyak pencobaan, saudara. Tapi firman Tuhan bilang, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan, suatu kebahagiaan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau saudara cuman asal mendengar, saudara pasti ya oke lah. Tetapi kalau saudara teliti, saudara jeli, mosok jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Mungkin saudara enggak setuju. Tapi ini firman Tuhan, perintah dari Tuhan. Jadi saudara coba pikirkan baik-baik. Kalau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan berarti ada apa di balik pencobaan? Ya. Kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dianggap sebuah kebahagiaan, ada apa di balik pencobaan itu? Kan begitu. Ya. Kita lihat sekarang ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara perhatikan. Ketika pencobaan itu datang, iman kita diuji. Perhatikan. Saudara, Tuhan harus pada satu waktu secara berkala dia harus menguji iman kita. Saudara tahu ya, kalau kita punya anak, kita punya cucu dulu sekolah, ya, dia harus melewati berbagai macam ujian. Padahal ujian itu tidak diminati oleh anak-anak, bahwa ujian itu tidak menjadi sesuatu yang disukai anak-anak. Itu berarti ujian itu berarti sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi harus dilalui untuk menguji prestasi mereka, untuk melihat bagaimana kemampuan intelektual mereka. Sama dengan Tuhan. Saudara perhatikan, hari Kamis saudara pelayanan di sini, saudara berkumpul PD di sini. Hari Senin saudara kumpul lagi, hari apa lagi kumpul lagi. Saudara tahu enggak? Tuhan itu punya satu tujuan, punya satu waktu untuk menguji iman kita. Ya, karena apa? Karena ketika saudara kumpul di tempat ini, saudara dikasih firman, saudara dikasih bimbingan, saudara dikasih pengarahan, saudara dikasih nasihat, dan itu tentunya Tuhan bilang bukan hanya didengar begitu saja, lalu kita pulang, Kamis depan datang lagi, diajar firman lagi, pulang, Kamis depan datang lagi, bukan cuma itu. Tuhan ingin menguji iman kita sampai di mana. Lihat, melalui apa dia menguji? Melalui pencobaan. Saudara, perhatikan ya. Melalui apa dia menguji iman kita? Melalui pencobaan. Nah, tadi di ayat yang ketiga dikatakan,
Ternyata ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Saudara, kadang-kadang gereja atau persekutuan doa tidak terlalu mementingkan ketekunan. Kalau ada orang yang melayani di sini, dia nggak tekun. Kalau ada kesusahan, kalau ada masalah, dia pamitan, dia mau off dulu dari pelayanan. Ya pasti semua pemimpin gereja, semua pemimpin persekutuan doa, oke, tak doain ya supaya kamu masa-masa kamu off, tidak pelayanan, kamu tidak ke gereja, Tuhan tolong kamu, ya kan? Tapi gereja pasti mementingkan apa? Nomor satu, kekudusan, ya kan? Kalau ada orang tidak kudus, nggak boleh pelayanan. Saya pernah dengar begini, saudara, ada satu worship leader, satu WL di sebuah gereja. WL ini pinter sekali. WL ini pinter sekali, saudara, disenangi, dan setiap minggu dia selalu WL di mimbar di gereja itu. Pada satu hari Bapak Gembala panggil dia. Dia bilang gini, kamu tak kasih peringatan ya, hidupmu sudah tidak kudus, kamu pacaran sama janda. Dia bilang gini, padahal dia masih single. Kamu pacaran sama janda yang punya suami, kamu tidak layak untuk melayani Tuhan. Diperingati sampai 3 kali, dia tidak pernah memutuskan hubungan gelap itu. Akhirnya Bapak Gembala bilang apa? Kamu stop dulu tidak pelayanan. Selama 6 bulan, kamu tidak boleh pelayanan. Di mimbar atau dimanapun, tidak boleh pelayanan. Benahi hidupmu dulu, kata Bapak Gembala. Saudara, lalu setelah belum 6 bulan, setelah 3 bulan, ternyata Bapak Gembala ini tersiar kabar, bukan tersiar kabar, terbongkar bahwa Bapak Gembala ini juga sedang selingkuh, saudara. Lucu kan, saudara? Lucu kan? Jadi orang ini masih menunggu masa skorsingnya itu selesai, kurang 3 bulan, ternyata gembalanya juga terbongkar dengan kasus perselingkuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau saya lihat memang di gereja, di PD-PD, urusan kekudusan ini kan nomor 1, tidak salah. Tetapi jangan dianggap urusan ketekunan ini urusan yang tidak penting. Kenapa Tuhan harus menguji iman kita? Dari sana tadi dikatakan ayat 3 bahwa melalui ujian iman Tuhan itu mau menemukan sebuah ketekunan dalam diri kita. Perhatikan ini. Jadi artinya begini, betapa pentingnya ketekunan ini di hadapan Tuhan. Sampai dia harus menguji iman kita, sampai dia harus mengizinkan pencobaan-pencobaan terjadi dalam diri kita. Untuk apa? Supaya dihasilkan ketekunan dari hidup kita masing-masing. Saudara sudah tekun belum? Saudara yang menilai dirimu sendiri. Jangan menilai orang lain. Ya, nggak usah menilai orang lain. Nilai diri kita sendiri, kita sudah tekun belum? Karena gini, kalau kita belum tekun, kalau kita tidak tekun, Tuhan itu terus uji kita supaya dia menemukan sebuah ketekunan dalam diri kita. Perhatikan. Sekarang ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Ayat yang keempat bilang begini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak bercacat. Coba baca. Baca sama-sama saudara, ayat 4, 1, 2, 3. Nah, melalui ketekunan di ayat itu dia bilang menghasilkan apa? Buah yang matang. Saudara tahu buah yang matang? Saya mau ceritakan sedikit, menjelaskan sedikit. Buah yang matang ini artinya apa? Ya, saudara kalau makan buah pasti suka yang matang. Kalau ke saudara ibu-ibu lagi hamil mungkin kasih yang setengah matang lebih suka, lebih enak. Tapi orang normal pasti suka buah yang matang. Buah yang matang ini bicara 2 hal, Bapak Ibu, dengar. Buah yang matang ini bicara soal buah roh yang matang. Buah roh yang matang kalau sudah dihasilkan akan menjadi buah jawaban doa yang matang. Nah,
Banyak orang Kristen kepingin dapat buah jawaban doa. Saudara pasti punya doa masing-masing, kebutuhan-kebutuhanmu. Tetapi saudara tahu, kadang-kadang kita harus menunggu Tuhan itu menjawab kita tidak semudah yang kita pikirkan. Ya toh? Lama begitu. Harus melalui proses yang berliku-liku gitu kan. Nah, saudara perhatikan, melalui ujian iman dihasilkan ketekunan. Kalau sudah tekun, kalau saudara, ya, orang yang mengalami pencobaan, diuji imannya, sulit, sakit. Saudara, rasanya hidup ini, aduh, terbelenggu gitu rasanya. Mau gini enggak bisa, mau gitu enggak bisa, mau gini enggak bisa, mau gitu enggak bisa. Kalau orang lagi ngalami pencobaan-pencobaan, malah ngalami ujian iman itu, banyak halangan rintangan yang ada di depan kita, yang ada dalam hidup kita. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, saya mau ingin sampaikan begini. Di situ kita belajar tekun. Tekun apa? Minimal tekun berdoa. Mana ada orang Kristen? Memang ada. Orang Kristen yang lagi diuji imannya mati-matian, lagi ngalami pencobaan yang banyak dalam hidupnya, dia masih tidak mau berdoa. Ada. Tapi pada umumnya ketika keadaan itu seperti itu, orang Kristen akan mulai belajar tekun berdoa. Biasanya kalau pagi dia tidak pernah berdoa, biasanya kalau pagi dia bangunnya siang, minimal dia bangun jam 6, bangun jam 7 pagi, dia mulai berdoa. Mulai belajar baca firman, mulai belajar setia ke gereja, mulai belajar setia beribadah, ya kan? Kalau dalam kondisi susah seperti itu, kepepet itu kan orang Kristen belajar seperti itu toh. Walaupun ada 1-2 orang Kristen yang cuek saja, walaupun banyak beban hidup yang begitu berat, tapi dia nggak mau tekun. Ya banyak, ada juga orang seperti itu. Tapi saya tadi katakan pada umumnya orang-orang Kristen seperti itu akan belajar tekun. Ya kan? Dan ketika saudara tekun, itu menghasilkan buah yang matang, firman Tuhan bilang. Buah roh yang matang. Ketekunan itu menghasilkan buah roh. Jadi gini, buah roh itu kita lihat ada kasih misalkan, ya toh? Kasih yang matang, buah roh yang matang yang dihasilkan dari kehidupan yang mulai tekun itu, karena mengalami ujian iman dalam pencobaan, banyak-banyak pencobaan, dia akan mulai belajar mengasihi. Nah, saudara, buah roh yang matang bilang begini, kalau kita mengasihi, kalau orang normal bilang, kalau kamu mengasihi aku ya mengasihi kamu. Kalau kamu kirim makanan ke rumahku, nanti lain kali aku akan kirim balasan ke rumahmu juga makanan. Ya toh? Itu buah roh yang belum matang. Tapi buah roh yang matang itu artinya gini, kamu membenci saya, tapi saya mengasihi kamu. Kamu menfitnah saya, tapi saya tetap memberkati kamu. Saya tetap mendoakan saudara. Nah, itu buah roh yang matang. Sukacita misalkan, kan salah satu buah roh sukacita. Nah, sukacita biasanya saudara bilang, kalau saya punya uang banyak, kalau semuanya lancar, aku pasti sukacita. Ya kan? Tapi kalau banyak halangan dalam hidupku, mungkin aku tidak bisa sukacita. Itu buah roh yang belum matang. Tapi kalau saudara tekun dalam menanti jawaban doa itu, dalam ujian iman, saudara akan menghasilkan buah roh yang matang. Dan buah roh yang matang itu menghasilkan buah jawaban doa. Nah, ini yang orang Kristen banyak mau. Maunya seperti itu, jawaban doa oke, gitu kan. Yang matang Tuhan, jangan yang setengah matang. Yang sempurna Tuhan jawaban doa. Ya saudara, tadi kan saya bilang gini, ada apa di balik pencobaan? Kenapa ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kita harus disuruh berbahagia? Ternyata di balik pencobaan itu ada buah jawaban doa yang matang. Ya, kalau buah roh yang matang itu dinikmati oleh siapa? Kalau saudara menghasilkan buah roh, saudara mengasihi walaupun saudara difitnah, saudara sukacita walaupun saudara banyak halangan rintangan, yang menikmati siapa? Tuhan yang menikmati. Kalau jawaban doa yang menikmati kita. Nah, saudara, jangan lupa,
Saudara, melalui pencobaan engkau akan mengalami buah jawaban doa yang matang. Di balik pencobaan ada jawaban doa ternyata. Tapi prosesnya saudara tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Pencobaan pertama kali jangan bilang, wah ini apes aku. Wah ini cilaka aku ngalami seperti ini. Tidak ada yang celaka. Saudara, pencobaan-pencobaan yang kau alami dalam pikiran saudara, dalam paradigma saudara bilang, terima kasih Tuhan, ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami, bagi aku. Karena melalui ini, aku belajar tekun. Aku belajar tekun cari Tuhan. Aku belajar tekun melayani. Saudara, dalam proses hidup ini kan macam-macam. 2 tahun yang lalu istri saya itu jatuh. Saudara, 2 tahun yang lalu istri saya itu jatuh ketika dia bawa laundry, pakaian yang mau di laundry ke satu tempat di daerah Kertajaya sana. Nah, waktu itu mobil diparkir di depan, di pinggir jalan, di trotoar, di depan tokonya itu, di depan tempat laundry. Saya itu sudah sering bilang sama dia, sebetulnya kita tuh bukan berusia muda lagi. Saya bilang begitu. Kita nih sudah usianya kita semakin senior, semakin banyak. Kalau jalan tuh hati-hati. Kalau naik ondo, naik trap, turun trap itu hati-hati. Saya bilang begitu kan. Karena saya sering kali mendengar gitu, kalau kita nih sudah berusia, itu kalau jatuh resikonya tuh fatal. Gitu kan saudara. Nah tapi kadang-kadang dia tuh lupa. Turun keluar dari tempat laundry, itu dia jalan cepet itu mau pergi ke mobil. Padahal di situ waktu itu agak basah karena habis hujan. Akhirnya dia kepleset, jatuh kedebuk gitu. Jatuh duduk. Ya, saya tuh tahu banyak orang bilang begini. Kalau jatuh itu jangan dibiarkan. Karena akibatnya itu nanti ke depannya enggak baik. Ke depannya itu maksudnya besok-besoknya itu loh saudara. Enggak tahu berapa tahun kemudian itu kenapa gitu. Jadi kalau jatuh harus dituntaskan. Gitu kan, saya sering kali mendengar seperti itu. Nah akhirnya dia jatuh, enggak kerasa apa-apa. Baik-baik semua. Tapi 8 bulan kurang lebih 1 tahun kemudian, saudara, mulai terasa. Maaf ya, di pantat sebelah kanan atau sebelah kiri itu sakit, saudara. Kalau sudah sakit itu, dia tipe yang bukan suka mengeluh gitu. Jadi dia kalau sakit tuh diem, ya, diatasi sendiri, gitu ya. Lama-lama saya lihat, saya sudah waktu habis jatuh, habis mulai sakit-sakit itu, saya sudah ajak dia ke dokter, foto di di rumah sakit, fotonya tuh bagus, nggak ada yang retak atau apapun, tulangnya utuh semua, nggak ada apa-apa. Nah, tapi sakit terus, dibawalah ke tusuk jarum, katanya di dekat Betani Manyar situ tuh ada satu AI gitu ya, yang encim gitu, yang pinter tusuk jarum, sudah kesana juga, berapa kali kesana juga, ya toh sekali datang berapa ratus ribu gitu kesana, tapi nggak ada perubahan, Bapak Ibu, nggak ada perubahan, tambah nemen sakitnya. Kalau kami lagi jalan-jalan begitu di mall, di Galaxy Mall gitu kan, rumah saya kan deket sana. Kalau pergi mall itu ya paling ada keperluan pergi ke Galaxy Mall, nggak pernah saya pergi ke mall-mall yang lain. Paling enak ya di dekat rumah. Kalau tiba-tiba jalan itu sakit, dia mulai nyengking gini saudara, nyengking gini, ya, supaya ininya ketarik gitu ya, supaya enak gitu. Saya tahu, oh ini kumat berarti, gitu ya. Tapi lama-lama kan dipikir gini toh, di depan orang di mall itu kan rame toh, nyengking gini ini kan nggak wajar gitu ya, saudara. Sebagai seorang yang sudah dewasa kan nggak wajar. Lama-lama Bapak Ibu, kalau sudah tidak kuat, dia ndodok gini saudara, ndodok di pinggirnya toko gitu, di mall itu, di pinggir di depan tokonya orang. Sebetulnya kan itu sesuatu yang tidak wajar dilakukan, ya saudara. Tapi namanya orang kalau sudah sakit itu ya memang ya nggak malu lah, mau dimanapun ya, mau apapun ya terserah. Terus
Saya bilang katanya di Jombang pijet, ada orang Jombang itu bapak-bapak tua bisa mijet gini. Udah pergi sana. Ya saudara, berapa kali, 2 kali atau 3 kali ke sana, enggak ada kemajuan apa-apa. Saya pikir-pikir gini ya, pijet kok di Jombang. Di Surabaya, di kota lebih besar, banyak orang lebih pinter-pinter mijet. Ya toh, kok Jombang gitu loh Bang. Tapi ternyata memang ya nggak ada manfaatnya, nggak ada kemajuan. Jadi akhirnya ya sudah, nggak kesana lagi gitu saudara. Sudah bingung mau apa, satu jemaat saya bilang gini, ibu-ibu, Bu Joyce, dia bilang gini, sudah jangan pijet, jangan tusuk jarum, pergi ke dokter ini aja, dia kasih kartu namanya. Pergi ke dokter ini aja, sembuh pasti. Dia mengalami jatuh seperti itu, seperti istri saya, nggak diurusin, akhirnya berapa tahun kemudian menderita. Sampai kayak apa gitu saudara, sakitnya luar biasa Nata. Akhirnya ke dokter itu dioperasi sama dokter, sembuh dioperasi, sampai sekarang dia bisa jalan normal. Jadi istri saya memberikan menyimpulkan kalau ke dokter ini pasti harus disuruh operasi, kan gitu kan? Padahal dia bilang aku enggak mau operasi. Ya sudah, enggak usah ke dokter itu kan, kalau enggak mau operasi. Akhirnya enggak kemana-mana, sakit tambah sakit. Kalau sudah malam tuh mau tidur dia sakit, dia mengkurap di bawah, di lantai mengkurap, ya. Terus yang sakit ini saya suruh injek pakai jempol saya gini. Ya tak injek gini bokongnya dia, pantatnya yang sakit itu tak injek gini. Enak. Tapi kan berapa detik aja toh saudara, habis gitu ya kerasa sakit lagi. Tapi Tuhan tuh tolong. 1 bulan yang lalu kurang lebih kakak saya dari Jawa Tengah itu datang. Lalu dia bawa 1 botol obat, saudara, 1 botol obat Cina. Dia bilang gini, aku tolong carikan, aku tolong mau beli kayak gini. Ayo kita cari, ayo, dia bilang gitu. Saudara, saya tanya gini, obat apa ini? Ini obatnya bagus, dia bilang gitu. Di Purwokerto, di tempatnya dia sebagai seorang gembala juga di sana, itu menolong banyak orang, dia bilang begitu saudara. Obat Cina ini, harganya enggak mahal. Lalu saya cari, ya akhirnya ketemu, akhirnya bisa membeli. Terus saya bilang sama dia, kamu nyoba minum ini, pumpung enggak mahal, harganya enggak sampai 100.000, enggak mahal, tapi siapa tahu kalau bisa menolong kamu. Saudara, benar saudara, akhirnya beli, diminum sendiri. Kita lupa, sakit atau enggak, 2 hari, 3 hari, 4 hari diminum, loh iya kok enggak sakit. Terus saya bilang gini, stopen wis, enggak usah minum lagi, aturannya kan minumnya 2 kali 2. Sudah enggak usah diminum lagi. Sudah enggak diminum, sampai 1 bulan ini sudah enggak apa-apa, sakit, sudah sembuh sama sekali. Dan ternyata Bapak Ibu, obat ini adalah obat itu untuk otot, gitu ya. Otot kita ini kalau ya mungkin ada kram otot atau apa di dalam kan kita enggak ngerti. Kadang-kadang kita kalau sudah berusia tua, sudah umur 60, 70 itu kan pinggang sakit, dengkul sakit, kan gitu toh saudara, geger sakit, tangan linu-linu. Ternyata pakai obat itu ternyata itu ampuh sekali. Nah saudara, dan akhirnya saya tuh ngomong dengan beberapa orang, dan orang tuh banyak cerita, banyak pengalaman yang dia alami. Ada yang insomnia, ada seorang ibu gembala gereja Bethel Tabernacle, ibu ini insomnia enggak bisa tidur. Ternyata minum itu tidur sampai doa pagi enggak bangun. Terus dia bilang, loh saya ditanyain, saya ngomong gini, waduh kalau soal insomnia itu saya enggak tahu. Ya kalau memang kamu akhirnya ibu bisa tidur dengan nyenyak, ya puji Tuhan toh. Saya bilang gitu, padahal yang saya tahu cuma menyembuhkan otot-otot. Ada lagi ibu yang saya enggak kenal, dia ngomong sama saya, dia beli sama saya, titip sama saya. Terus akhirnya dia bilang ini, Pak, ini obat apa Pak? Saya kan deredek Bapak Ibu, dia ngomong gitu. Wong saya ini bukan dokter, saya juga enggak ngerti, pokoknya cuman punya pengalaman saja dengan istri yang minum seperti itu. Dia bilang gini, kenapa Bu? Saya tanya gitu. Loh Pak, obat ini diminum adik saya itu stroke. Dia bilang gitu, diminum adik saya stroke. Ternyata yang terapi itu ngomong begini, loh kamu ini kenapa? Tiba-tiba kok ototmu jadi lemes. Loh kakimu dulu yang enggak bisa goyang kaku begini, cuma bisa nekuk di berapa senti. Ternyata bisa nekuk
kok sampai sisa 3,5 senti?" Dia bilang ini. "Loh kenapa otot-ototmu kok tiba-tiba lemes?" "Ya puji Tuhan dong Bu," saya bilang begitu. Ternyata apa yang kita tidak bisa pikirkan itu Tuhan bisa buat hal yang kecil, hal yang murah, tidak sampai 100.000 itu bisa menolong. Ya kan Bapak Ibu? Dalam hidup kita ini kan banyak liku-likunya, banyak pencobaan-pencobaan kecil-kecil, banyak pencobaan besar-besar yang kita harus alami dalam hidup ini. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu berkata kepada kita, semua hal yang kita alami itu anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Karena apa? Di balik pencobaan itu ada buah yang matang, ada buah jawaban doa yang matang. Kira-kira 1 bulan yang lalu juga, hampir bersamaan, saya itu memberkati jemaat saya menikah. Ketika kami lagi makan di satu hotel begitu, tiba-tiba kakak mempelai wanita itu nyamperin saya. Seorang bapak-bapak, kakak dari mempelai wanita, nyamperin saya, tunjukkan satu obat tuh obat Cina juga, kayak korek api gitu saudara. Bentuknya itu, kotaknya tuh bukan kotak yang gede, kotak kayak korek api gitu. Dia bilang ini, Pak James, siapa ini? Dia bilang ini di Indonesia belum ada Pak. Dia bilang gitu. Ini obat untuk lutut Pak. Kan orang Indonesia tuh kan kita tuh banyak yang menderita lututnya sakit sampai tidak bisa jalan, urang oli dan semacam-macam. Toh kalau tante-tante, om-om tuh sampai akhirnya kakinya sudah mau jalan susah pakai deker dan sebagainya. Ini Pak, ini belum ada di Indonesia. Ini teman saya bawa Pak dari Cina, asli dari Cina. Dia bilang gini, obat ini Pak, ada orang teman saya tuh umur 81 tahun, opa, umur 81 tahun sudah tidak bisa jalan, diminumi ini 3 hari saja dia bisa jalan, dia bisa main badminton, dia bisa ambil kok dan sebagainya. Saudara, kayak anak muda normal. Loh. Kok sakti pikir saya Bapak Ibu. Terus saya akhirnya beli, saudara, lutut saya enggak apa-apa. Tapi saya kasih ke teman yang lututnya bermasalah. Ternyata itu juga menolong banyak orang. Bapak Ibu, sekali lagi saya ngomong sama saudara gini, karena kadang-kadang hal yang kecil itu kita tidak pernah pikirkan bisa menolong, dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tapi hari ini saya katakan begini, di balik semuanya itu ada buah jawaban doa. Hari ini mungkin saudara menanti jawaban doa. Perhatikan, saudara sedang menanti jawaban doa. Tidak tahu sudah berapa tahun lama sudah. Ya, pasti kita punya doa-doa yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi jangan pernah lupa. Ayat yang berikutnya, coba tadi ayat yang keempat, sekarang ayat yang kelima. Di sana dikatakan begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, baca terus, hendaklah ia memintanya kepada saudara. Pikir saudara gini, ini asalnya ngomong soal pencobaan, disuruh berbahagia, ujian iman, mendatangkan ketekunan, mendatangkan buah yang matang. Kok sekarang ayat 5 ngomong soal hikmat? Kok enggak ada hubungannya kayaknya? Tadi sebelum saya khotbah saya bilang sama saudara kan, saya waktu doa saya bilang gini, Tuhan berikan kami roh hikmat untuk bisa mengerti. Karena gini saudara, orang Kristen kadang-kadang hamba Tuhan juga, dia tidak bisa menerima bahwa pencobaan yang kita alami itu harus dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Ya, semua orang kurang cocok dengan pikiran kita, dengan akal kita, logika kita. Jadi artinya gini loh, kalau saudara mau setuju dengan firman Tuhan, bukan cuma setuju, tapi saudara mau yakin di hatimu, saudara perlu hikmat dari Tuhan. Hikmat dunia bilang pencobaan itu bukan sebuah keuntungan, bukan sebuah kebahagiaan, itu sebuah kerugian bagi kita. Ya kan? Tapi hikmat Tuhan ngomong soal yang lain. Hikmat Tuhan ngomong di balik pencobaan itu ternyata ada buah jawaban doa. Nah, saudara, orang yang bertekun ayat 12. Saya ingin Yakobus 1 ayat 12 dibaca oleh kita semua.
Ayo baca sama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Ya, saudara semangat banget loh saudara. Saya senang sekali saudara. Ya semangat banget. Nah saudara lihat gini, ayat 12 ada janji gini. Barang siapa yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan itu artinya gini loh. Ketika pencobaan melanda hidup kita, terjadi berbagai-bagai, kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa melayani Tuhan, kita tetap bisa setia kepada Tuhan. Kita justru bilang gini, Tuhan kamu kok jahat. Nah ngomong gitu lagi. Kita bertahan, kita bilang kita tidak pernah kecewa dengan apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Kita tetap kuat, tetap teguh iman kita, bahkan kita tetap bisa bilang, Tuhan aku bersyukur untuk pencobaan ini. Karena melalui pencobaan imanku diuji. Dan ketika imanku diuji, Tuhan mendapatkan sebuah ketekunan dalam hidupku. Dan ketekunan ini akan memberikan jawaban doa yang matang. Ngerti ya? Itu orang yang bertahan. Janjinya apa? Mendapatkan apa? Saudara kalau bilang mahkota kehidupan kan pikirnya saudara nanti kalau mati di surga dapat mahkota kehidupan. Padahal bertahan dalam pencobaan itu belum mati. Kasih tahu loh saudara. Bertahan dalam pencobaan itu saudara masih di dunia. Kalau sudah di surga enggak ada pencobaan lagi. Ya saudara, ada tahu lagu yang zaman dulu kalau ibu-ibu zaman dulu sudah jadi Kristen kan. Sana surga yang mulia. Tahu lagu itu? Enggak tahu toh? Berarti saya lebih tua dari saudara semuanya, gitu kan. Nah, terus ada ngomongan apa lagi? Pokoknya di sana itu senang selalu, sukacita selalu, kan gitu toh. Tidak ada pencobaan. Jadi kalau orang yang bertahan dalam pencobaan itu waktu di dunia, belum mati. Tapi Tuhan bilang gini, dapat mahkota kehidupan. Saudara lihat, orang yang masih di dunia loh. Kalau saya bilang mahkota kehidupan itu ada dua. Wahyu 2, ya Wahyu 2 itu ada satu istilah mahkota kehidupan lagi, itu orang yang setia sampai mati. Nah berarti kalau sampai mati dia masih setia, dia waktu masuk di surga dapat mahkota kehidupan. Tapi bertahan dalam pencobaan itu masih di dunia. Saudara tahu enggak, hidupmu hari ini mungkin banyak pencobaan, diombang-ambing, diterjang, ditam badai nak karu-karuan. Tapi engkau tetap bertahan. Ya, mau lembung rasanya, tetapi engkau tetap bertahan, yakin percaya kuasa Tuhan menopang hidupku. Aku tidak lagi jatuh, aku tidak lagi tergeletak, aku tetap akan berdiri, aku tetap memandang Yesus sebagai juru selamatku. Saudara, orang yang seperti itu kalau sudah selesai pencobaannya, Tuhan kasih mahkota kehidupan. Mahkota itu bicara soal apa? Mahkota itu bicara soal kebesaran. Mahkota itu bicara soal kemuliaan. Saudara, orang yang layak pakai mahkota adalah raja, ratu, permaisuri kan? Kenapa dia pakai mahkota? Karena dia adalah orang yang dihormati, orang yang dipermuliakan, orang yang besar, layak pakai mahkota. Ya, jadi Bapak Ibu dengar loh, setelah engkau bertahan dalam pencobaan, Tuhan memberikan kebesaran dalam hidupmu. Tuhan mengaruniakan kemuliaan bagi saudara. Mengaruniakan kehormatan bagi saudara. Saudara enggak usah lihat gini, sopo to aku iki Pak, aku ini ibu-ibu tua, ngomong bahasa Indonesia aja enggak ceto Pak. Saya ini dulu sekolah enggak sekolah, enggak sekolah cuma berapa lama, cuma sebentar. Saya ini bodoh Pak, saya ini sama anak saya sendiri aja enggak dianggap, enggak peduli. Tapi kalau saudara bertahan dalam pencobaan, engkau tidak kecewa, tidak tawar hati, engkau tetap berbahagia, tetap bersyukur, karena ternyata dalam proses pencobaan itu engkau mengalami banyak perkara-perkara yang indah dan engkau mengalami jawaban doa. Selesai semua itu, Tuhan bilang gini, engkau layak dapat kehormatan, engkau layak dapat kemuliaan, engkau layak dapat kebesaran. Tidak usah khawatir, ini Alkitab yang janji, bukan saya yang janji. Ya Bapak Ibu, jadi hari ini kalau saudara lagi diterpa badai, pencobaan bertubi-tubi, ingat, aku harus bertahan. Aku tidak boleh oleng, aku tidak boleh jatuh, aku tidak boleh tinggalkan Tuhan, aku tidak boleh kecewa.
Kalau aku kecewa, aku akan tawar hati dan aku akan mundur pelan-pelan. Tapi ketika aku tetap bertahan, Tuhan akan menolong aku. Dan pada akhirnya selesai itu, Tuhan karuniakan kehormatan, kebesaran, kejayaan. Nggak usah lihat dirimu bagaimana caranya, urusan Tuhan caranya bagaimana itu. Ngerti ya Bapak Ibu? Nggak usah pikir, ya apa caranya, kehormatan kayak apa, anakku aja nggak menghormati aku. Tapi kalau Tuhan berjanji tidak ada yang perkara yang sulit bagi Tuhan. Pegang baik-baik itu. Amin Bapak Ibu. Percaya akan firman Tuhan. Saya tidak tanya hari ini siapa yang alami pencobaan yang lagi diuji iman. Saya tidak tanya sama saudara. Tapi kalau saudara lagi ngalami proses seperti itu, tidak usah khawatir. Bertahan aja. Ya, saudara tahu ya, ketika engkau ngalami proses itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Jangan tinggalkan perkumpulan-perkumpulan ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan. Justru ketika engkau dihantam badai habis-habisan, engkau harus semakin giat dalam Tuhan. Semakin banyak berkumpul dengan orang-orang kudus seperti ini. Supaya kekuatan itu diberikan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita nyanyi lagu yang terakhir tadi, sujud di altarnya. Semakin banyak terpaan badai, semakin tekun sujud di altarnya Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Mari katakan, ku terima. Saudara menerima anugerah pertolongan Tuhan, gak mungkin gak terima. Saudara pasti terima pertolongan Tuhan. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu saat datang di altarnya. Kadang-kadang orang Kristen reaksinya ketika mengalami banyak pencobaan, ujian hidup, reaksinya apa? Semakin keras hatinya, semakin marah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan mana ndak adil, Tuhan ndak mengasihi aku, semakin keras. Tapi saya ingin ngomong sama Bapak Ibu malam ini, kalau itu lagi terjadi dalam hidupmu, engkau harus sujud di kaki Yesus. Di situ dikatakan tadi kan, ya ubah hidupku. Dulu saudara tidak peduli sama Tuhan. Saudara tidak setia datang ke KPD ini. Ya. Tapi kau mulai tekun. Diubah hatimu. Sesuatu terjadi. Apa tadi? Jawaban doa yang matang itu yang terjadi. Mari katakan sama-sama.
mujizat terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Sekali lagi katakan mujizat terjadi saat datang di altarnya. Bapa, kami mau pilih ketika pencobaan datang melanda kami, menghantam kami mau pilih untuk sujud di kaki Yesus. Kami mau pilih untuk tetap bisa bertahan. Kami tidak pernah mau lepas dari kuasa Tuhan. Kami tidak pernah mau melarikan diri kami. Tapi badai hidup yang sedang melanda kami makin pegang erat tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau mundur, kami tidak mau kecewa, kami tidak mau tinggalkan Tuhan. Tapi kami tetap mau bertahan, kami tetap mau sukacita, kami mau tetap mengasihi Tuhan, tekun mencari Tuhan, dan kami akan mendapatkan hasilnya. Dalam nama Yesus, Engkau yang mengerti setiap kehidupan kami, hati anak-anak-Mu di tempat ini, ketika mereka hari ini mungkin mengalami banyak masalah dalam hidup, Tuhan penopang kami yang sejati. Engkau penolong kami yang satu-satunya. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini menguatkan kami semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian. Refnya saja Allahku dahsyat. Ya, semua diberkati firman Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Terima kasih ya Pak James sudah jadi berkat malam hari ini. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh Tuhan, dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar doa dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku.
kami ada sampai saat ini, sebagaimana kami ada, itu anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, bahkan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, lawat setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang imannya lemah, dibangkitkan imannya, yang semangatnya padam, bangunkan kembali semangat mereka. Yang sakit Tuhan berikan belas kasihan, kesembuhan. Oleh bilir Yesus Tuhan mereka disembuhkan dari Tuhan. Kami juga mereka yang mengalami pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam keuangan, Tuhan maaf, maupun dalam pergumulan ekonomi keuangan, dalam pekerjaan bisnis maupun dalam pelayanan, Tuhan yang campur tangan. Jemaat yang sedang mencari pekerjaan berikan yang terbaik bagi mereka. Kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan di mana PDL Roy, di mana benar Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Jemaat yang bekerja bisnis buat mereka berhasil, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan, buat mereka lancar, berhasil, sukses, mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat juga mereka berhasil, akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, semangat belajar, tambah-tambahkan bagi mereka, dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi mereka, mereka boleh raih dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mencari pasangan hidup, berikan yang terbaik bagi mereka. Jadwal-jadwal pelayanan PDL Roy, Tuhan memberkati. Kerinduan kami, Tuhan, setiap pelayanan PDL Roy dimanapun dilakukan, bahkan kapanpun dilakukan, satu kerinduan kami, layakkan kami Tuhan. Dan setiap kami umat mulai beribadah melayani Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Raja di atas segala Raja, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Yang siap hamba-hamba Tuhan yang melayani di El Roy, urapi dengan kuasa urapan kudus Tuhan, sehingga setiap ibadah pelayanan El Roy sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga lawatan Tuhan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi. Roh Kudus berkarya, nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami tetap berdoa untuk tempat ibadah ini Tuhan, yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik, WL, singer juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan negara bangsa kami Indonesia ini. Tuhan yang selamatkan negara bangsa kami Indonesia. Pemerintahan yang ada Bapak Jokowi Widodo diberkati, dilindungi Tuhan. Dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Demikian juga hambamu Bapak Pendeta James bersama Bu Joyce yang sudah menjadi berkat malam hari ini. Berkati mereka Tuhan. Kekuatan kesehatan berkati, kuasa urapan untuk tambah-tambah menyertai dalam pelayanannya. Apapun yang kita lakukan bersama Tuhan dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah berikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru, Tuhan tambah-tambahkan kami tampil melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi timbangan rumah masing-masing dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan kedua kali untuk menjemput kita uang dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, dan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus dan datang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.